Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa dan siswi, khususnya siswa-siswi kelas 8 SMPN 24 Batam. Masih bersama saya di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita masuk di bab ketiga, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Jangan lupa sambil nonton video ini tekan yang berwarna merah tulisan subscribe, bisa juga like dan bisa kalian share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Baik, pentakonsep dalam bab ini mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan, yaitu memahami perilaku jujur, memahami perilaku adil, memahami dalil nakli tentang perilaku adil dan perilaku jujur, memahami cara menerapkan perilaku jujur, memahami menerapkan perilaku adil, dipahami, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sikap mulia dari bab ini yang kita peroleh mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan menegakkan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungan kita hari ini, stop berbohong, berani jujur, berani adil, itu adalah hebat. Jadi pemimpin, baik ataupun itu jadi seorang hakim, itu juga harus menjadi pemimpin dan hakim yang adil. Karena ini semua adalah perintah dari agama. Apa sih jujur itu? Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seseorang mukmin. Lawan dari sifat jujur itu dusta. Sungguh Allah dan Rasulnya melarang umatnya untuk berkata dusta. Ini tentang jujur. Jadi setiap orang itu mendambakan keluarga yang harmonis dan penuh dengan ketenangan. Keluarga yang harmonis masing-masing itu seperti apa di keluarga bisa harmonis, ya masing-masing harus bersikap dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan pondasi awal bagi kelangsungan hidup di masyarakat. Lah kalau di dalam keluarganya sudah tidak jujur, berarti di masyarakat juga tak jujur, di sekolah pun juga tidak jujur. Maka penanaman kejujuran itu dimulai dari keluarga. Orang tua, anak, saudara semuanya. Kalau di lingkungan keluarganya jujur, maka menjadi hal yang harmonis di dalam keluarga kita. Coba bayangkan ketika di keluarga saya tidak jujur, mesti yang terjadi adalah pertengkaran dan perselisihan, dan di situ akan muncul benih permusuhan dari perilaku yang tidak jujur. Maka oleh karenanya kejujuran harus ditanamkan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, di masyarakat. Banyak kerugian akibat ketidakjujuran. Itu bisa dirasakan diri sendiri, kerugian juga bisa dirasakan orang lain. Di antaranya kalau tidak jujur, itu juga sulit mendapat kepercayaan orang lain. Coba bayangkan ketika kita berbohong pada orang lain, tentu yang dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati kepada kita. Oleh karenanya jauhi sifat bohong, jauhi sifat yang merugikan orang lain. Tapi kalau jujur itu mesti menjadi sifat atau akhlak yang terpuji. Rasulullah SAW bersabda, seseorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka dia mendapat pahala yang sama seperti orang bersedekah. Contoh, ketika kamu dititipi oleh orang tuamu, nak tolong ini bagikan kepada orang sebelah yang tidak mampu. Kamu memberikan utuh yang dititipi orang tuamu, pahalamu sama dengan sedekah barang yang disedekahkan oleh orang tuamu kepada orang tersebut. Itu orang jujur. Apa itu adil? Adil itu berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan kepada tempatnya. Yang kedua, orang adil. Yang berikutnya adalah orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak pada pertemanan, bukan juga berpihak persamaan suku maupun persamaan bangsa. Status adil itu haknya sama, tidak memandang siapa dia, suku mana, teman siapa, bangsa mana, dari negara mana. Itu harus dipukul rata, maka itu disebut dengan adil. Allah menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Karena kebiasaan sifat buruk kita yang sombong, kita memandang rendah orang lain karena berbeda suku, sehingga kita berbuat semena-mena dan merasa suku orang tersebut lebih tinggi dibandingkan suku orang yang direndahkan. Itu salah.
Karena di hadapan Tuhan tidak ada suku manapun yang paling tinggi dan rendah, semuanya sama manusia. Perbedaan hanya ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Jadi adil bukan berarti harus sama, tidak. Contoh, ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing ada sekolah SD, sekolah SMA, dan mahasiswa atau kuliah. Terus orang tuamu memberikan uang saku dengan sama, ya dengan adikmu, dengan kamu yang SMP, dengan abangmu yang SMA. Terus sama itu tidak adil namanya. Adil itu sesuai kadarnya. Kalau adikmu yang masih kelas 1 SD cukup 5.000, kamu cukup 10.000, abangmu 15, itu baru adil. Jadi justru ketika orang tua memberikan haknya sama, dipukul rata satu orang 10.000, itu nanti tidak adil. Jadi adil itu tidak harus sama rata dalam pandangan sebuah materi, tapi dalam sebuah keputusan apapun itu harus dipandang sama rata. Mohon maaf karena memang lagi sakit. Memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Ini dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini tentang jujur. Surat Al-Ahzab ayat 70. Apa maksudnya ayat tersebut? Jelas sekali mengatakan bahwa menyeru yang orang beriman itu untuk bertakwa. Allah menyerukan pada orang beriman untuk bertakwa dan bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah, takut berbuat salah dan dosa. Seorang yang beriman kepada Allah hendaknya menyempurnakannya dengan takwa dan orang yang bertakwa melandasinya pasti dengan ucapan dan perbuatan yang dengan kejujuran. Jujur itu pasti bertakwa. Bohong jelas dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, masih memahami dalil nakli dan tentang perilaku jujur dan adil. Ini dalil tentang adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi dan duniawi harus disampingkan terlebih dahulu demi menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, itu pun juga harus dengan bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya. Kesaksian itu jangan sampai kesaksian kita merugikan orang lain. Lah, bagaimana jika kebenaran itu dari orang kafir? Ya kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran. Dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir. Mohon maaf. Jadi keadilan itu berlaku untuk semua orang, baik kawan maupun lawan, beda agama, beda suku, asalkan itu dalam satu konstitusi yang sama, maka keadilan itu juga haknya sama. Berlaku adil dalam ayat ini bermakna berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan. Ya. Kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Rakyat jelata merindukan pemimpin yang adil, seorang tersangka merindukan keadilan oleh seorang hakim, seorang atlet menginginkan wasit yang adil, dan seterusnya. Bahkan doa seorang pemimpin yang adil adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis ini, yang artinya telah menceritakan pada kami Abu Al-Mudillah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya, artinya 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, artinya langsung dikabulkan oleh Allah, yaitu pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga dia berbuka, maka ketika puasa banyak-banyaklah berdoa, dan doa orang yang dizolimi. Ingat, ketika kita tidak bisa berbuat adil
artinya merugikan orang lain, itu disebut mendolimi. Jika yang terjadi mendolimi, maka yang didolimi tadi ketika berdoa, dia mustajab doanya kepada Allah. So jangan sekali-sekali untuk tidak berbuat adil. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Memahami cara penerapan perilaku jujur dan adil. Ya, penerapannya apa? Di rumah, ya melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Di sekolah mengerjakan tugas yang diberikan bapak ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Dan di masyarakat kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat tenang, harmonis, dan saling menghormati. Itu cara menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Ini pelaku adilnya seperti apa? Di rumah misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada kalian orang tuamu, termasuk kalian sebagai anak pertama, umpamanya menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, umpamanya kamu banyak punya saudara, ya harus disampaikan dengan rata sesuai apa yang disampaikan oleh orang tua. Di sekolah berlaku adil itu seperti apa? Menghormati dan menghargai tugas ketua semua kelas atau semua pengurus kelas. Tugas ketua dan semua pengurus kelas ya dihargai ketika kita menyuruh kita. Bukan artinya mereka menyuruh dan kita jadikan pesuruh, tidak. Kita saling menghargai sesuai dengan kemampuan kita. Di masyarakat ya berlaku adil kepada tetangga, kepada dan warga dalam satu RT ataupun satu RT maupun satu kelurahan, satu kabupaten, satu kota, satu provinsi, bahkan berlaku adil lah dalam lingkup negara. Tanpa membedakan siapa kita, suku mana kita, agama kita. Semua kalau berada di lingkup konstitusi, terutama di konstitusi bangsa Indonesia, maka statusnya adalah sama. Tidak pandang agama, suku, ras, yang semuanya itu tetap di bawah naungan konstitusi berdasarkan atas Pancasila. Baik teman-teman semua, untuk memahami dari bab 2 ini silahkan selesaikan tugas di samping. Apa tugasnya? Yaitu untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami bab 2. Silahkan kalian selesaikan Ayo Berlatih di buku paket kalian halaman 52 sampai 54. Yaitu yang A pilihan ganda dan B yang uraian atau esai. Halaman 52 sampai 54. Mudah-mudahan bermanfaat pada bab 2 ini apa yang sudah saya sampaikan dan bisa bermanfaat untuk kita, khususnya untuk saya pribadi, umumnya pada yang mendengar dari video dan melihat serta memahami video ini, dan kita bisa menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, insyaallah kita bertemu di bab 4. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.